On My Way atau Pesugihan, part 31-33. Entah apa yang sedang Abah lakukan, kenapa Abah bisa ada di sini? Gua panggil namanya berkali-kali dan benar saja apa yang dikatakan wanita itu. Abah gak bisa lihat gua padahal gua ada di depan matanya. Abah juga gak bisa dengar suara gua padahal gua teriak di telinganya. Terus gua harus ngapain biar Abah tahu kalau cucunya lagi punya banyak masalah dan butuh pertolongan darinya? Gua mikir, apa gua lemparin batu aja biar Abah tahu bahwa gua ada di dekatnya? Gua coba aja. Di situ gua ambil batu, tapi gak ada satupun batu yang bisa gua pegang. Gua bingung, rasanya gua pengen nyerah aja. Gua bertanya kepada wanita yang bersayap 4 itu, apa yang harus gua lakukan? Abah gak bisa lihat gua, Abah gak bisa denger gua, dia diem aja. Gua tengok ke belakang. Ih, kenapa lu? Wanita itu tersenyum tapi di waktu yang sama dia juga menangis. Air matanya jatuh. Lagi, gua tanya, kenapa lu nangis mulu? Dia jawab, gak kenapa-kenapa. Gua bilang, gak kenapa-kenapa, gak kenapa-kenapa tapi nangis. Tunggu, ada yang beda sama lu. Itu sayap lu kenapa? Saat itu gua lihat salah satu sayapnya yang perlahan mulai menghilang. Dia bilang, gak apa-apa. Sesekali gua lihat wajahnya yang seperti menahan rasa sakit. Gua tanya, lu sakit? Dia bilang, tidak perlu memikirkanku. Nahan sakit, kamu carilah cara lain. Sebelum dia pergi, gua bingung kan mau pakai cara apa lagi. Saat itu Abah jalan, kayaknya mau pulang. Gua ikuti Abah dan di sepanjang jalan, gua berusaha membuat Abah tahu akan keberadaan gua, tapi gak ada hasilnya. Abah terus berjalan dan sampailah dia di suatu tempat di mana seseorang sudah menunggunya. Mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor. Gua pengen banget ngejar Abah, tapi saat itu langkah gua hanya di situ-situ aja. Aneh, gua lihat ke belakang. Lah, kemana tuh cewek? Lalu ada sesuatu yang mengenai wajah gua. Gua lihat ini mah bulu yang kebakar. Gua jalan lalu gua lihat ada yang berbeda dengan wanita itu. Sekarang kedua sayap wanita itu hancur. Dia terlihat kesakitan. Gua tanya, sayap lu pada hilang? Kenapa? Bukannya jawab, dia malah tanya, abahmu kemana? Gua bilang, Abah pergi, mau ngejar tapi langkah gua kok di situ-situ aja ya. Kenapa ya? Sambil menahan sakit dia bilang, langkahmu terbatas. Gua bilang, ini gua bisa kesini lagi. Dia bilang, kamu bisa berjalan ke belakang tapi tidak bisa jauh ke depan apalagi mengejarnya. Karena itulah aku membantumu. Gua kok ngerasa ikutan sakit ya waktu ngelihatin dia. Gua tanya, itu lu kenapa sih? Sayap lu pada hilang, terus ini bulu lu pada lepas. Ngapa sih? Bukannya ngejawab, dia malah bawa gua dengan sayapnya yang kini tinggal 2. Lalu dia bawa gua lihat, ini mah arah ke rumah si Abah. Sampai di rumah Abah, gua gedor-gedor pintu rumah Abah. Abah keluar dari kamarnya, dia jalan ke arah pintu. Gua seneng banget. Kayaknya Abah udah tahu keberadaan gua. Abah membuka pintunya. Gua bilang, Abah, tulungan Arya. Gua ada di depannya, tapi Abah menutup pintunya lagi. Yah Abah. Gua dengar suara yang menangis. Gua lihat ke belakang, cewek itu kembali kehilangan sayapnya. Sayapnya tinggal 1. Dia nangis kesakitan. Gua tanya, sayap lu hilang lagi. Kenapa sih? Dia bilang, waktuku tak banyak. Cepatlah, gua teriak. Gua nangis, gua gedor-gedor pintu lagi. Gua teriak, Abah. Nini. Pas gua lagi gedor-gedor pintu, pintu terbuka. Nini yang buka. Nini berdiri di pintu, gak tahu apa yang dia ucapkan. Apa Nini tahu kalau cucunya ada di sini? Pintu masih terbuka tapi Nini pergi ke belakang. Gua bilang, sama aja. Nini juga gak tahu. Tiba-tiba badan gua basah semua. Gua disiram sama Nini. Sebetulnya pakai bahasa Sunda. Nini bilang, innalillahi Raden. Pantes si Abah gak biasanya malam-malam pengen ke Cimaja. Katanya Abah dapat petunjuk. Gua nangis. Gua bilang, tadi di Cimaja ketemu sama Abah, tapi Abah gak tahu ada Arya. Nini bilang, masuk ke dalam. Gua tanya, apa Nini lihat wanita yang ada di belakang Arya? Nini bilang, lihat Den. Apa dia yang mengantar Raden ke sini?
Gua jawab, betul nih. Nini bilang, cepat masuk ke dalam. Nini bangunin Abah dulu. Gua lihat keluar rumah. Wanita itu jalan mondar-mandir kayak yang nahan sakit gitu. Gak lama Abah keluar. Dia bilang, innalillahi, Raden. Abah bilang, dengar Den, cukuplah. Ini yang terakhir. Jangan sia-siakan waktu Aden di dunia yang jaraknya hanya seperti Asyar dan Maghrib. Abah ke Cimaja. Abah pikir Abah mau ketemu sama Raden di sana. Nyatanya Raden keadaannya seperti ini. Nurut sama Abah, tinggalin yang seperti ini. Jauhi. Lalu tiba-tiba ada yang berkata, Arya, cepet, gua tengok ke belakang. Si wanita itu ada di pintu. Sayapnya yang terakhir mulai hilang. Abah berkata, pergilah. Abah sudah tahu keadaan Aden seperti apa. Sekarang, kembalilah ke tempat di mana raga Aden berada. Jangan lama-lama ditinggal, bisa bahaya. Dan gua keluar dari rumah Abah, gua pamit. Abah sama Nini bilang, hati-hati, tangan gua dipegang sama si wanita itu. Lalu tiba-tiba gua ada di tempat pertama kali gua ketemu sama dia. Iya, di rumah si artis. Sayapnya yang terakhir mulai habis. Gua tanya, lu ini iblis macam apa sih? Kok sayap lu habis semua? Dia jawab, sebelumnya aku sudah bilang bahwa ini akan membuang-buang waktumu dan waktuku saja. Tapi aku harus membuatmu percaya. Satu persatu sayapku hancur. Sayap pertama hancur karena aku telah membawamu berkeliling di dunia si iblis yang menipumu, lalu aku tunjukkan tempatmu di sana. Dia bilang, sayap keduaku hancur saat aku membawamu ke tempat abahmu, dan sayap ketiga ini hancur karena membawamu kembali di sini. Gua tanya, harusnya yang hancur itu 3. Kenapa semuanya hancur? Dia bilang, sayap terakhirku hancur karena tanganku menyentuhmu. Gua tanya, kalau lu gak punya sayap, terus lu gimana baliknya? Ada yang jemput lu gak? Mau gua orderin Grab? Dia bilang, gak penting itu, tugasku selesai. Sekarang ada orang yang tahu keadaanmu. Arya, gua bilang, tumben lu manggil nama gua. Oh iya. Gimana cara gua berterima kasih sama lu? Dia bilang, tidak perlu. Dulu, aku pernah memintamu untuk menolong kakakku dan kamu tidak minta apa-apa. Gua ketawa. Gua bilang, tunggu, lu minta tolong sama gua? Kapan? Gimana gua mau nolongin kakak lu? Kita aja baru ketemu. Ngaco bae, dia bilang, Arya, ini pertemuan kita untuk yang ketiga kalinya. Hah? Yang ketiga? Terserah apa kata lo, dasar cewek iblis. Dan perlahan semua sisa-sisa sayapnya yang masih ada di punggungnya pun terlepas. Dia berteriak, terlihat dari wajahnya, dia sangat kesakitan dan saat itu dia sudah tidak bisa pura-pura lagi di depan gua. Dia sangat tersiksa. Dalam hati gua ngomong, semua cewek yang bilang, gak apa-apa itu artinya ada apa-apa. Dia terjatuh. Dia bilang, jangan kemana-kemana. Jaga ragamu. Perlahan wajah wanita itu berubah. Gua tanya, wajah lu kenapa? Dia bilang, semua wanita di bumi, sesudah mati dan menjadi penghuni langit, wajahnya akan bersinar. Gua tanya, terus kenapa wajah lu berubah lagi? Dia bilang, aku ada di bumi dan wajahku akan kembali seperti semula. Seperti saat aku hidup di bumi dan kamu pasti akan mengenaliku. Gua lihatin, lalu dia bilang, Arya, lihat itu. Gua tengok ke belakang. Sial, si Art datang lagi. Si Art datang bersama 2 orang laki-laki. Mereka mengikat tangan dan kaki, menutup mata dan mulut. Gua, si artis, temen gua dan Sinta dibawa ke dalam mobil. Pas gua mau ikutin mobil itu, gua ingat kata-kata si iblis wanita yang sayapnya hancur. Di situ gua balik lagi ke halaman rumah. Di situ gua lihat ada wanita yang terbaring. Gua deketin. Gua bangunin, gua bilang, hei iblis, bangun lu. Dia menangis pas gua lihat wajahnya. Idih, Anggun, dia bilang, betul kan, kamu pasti mengenaliku. Gua bilang, maaf, gua manggil lu iblis. Gua ketipu iblis mulu soalnya. Anggun bilang, tak perlu khawatirkan aku sudah pernah mati. Kejarlah ragamu, kamu jangan jauh-jauh dari ragamu. Abahmu akan membawa setengah jiwamu yang ada di neraka. Dekati ragamu dan kamu akan kembali seutuhnya. Gua bilang, gua gak tega ninggalin lu di sini sendirian. Anggun bilang, Arya, pertemuan kita yang kedua. Kamu datang ke rumahku, kamu membawa kakakku pulang ke rumah dan aku mati. Pertemuan kita kali ini
Aku datang ke tempatmu dan aku mati lagi. Sudahlah, kejar ragamu. Jangan membuat aku menyesal karena telah turun ke bumi jika akhirnya sia-sia. Gua masih diem di dekat Anggun. Anggun bilang, Arya, kalau kamu tetap diem di sini, kamu juga akan mati. Gua bilang, gua udah sering dengar kata-kata itu. Biarinlah, gua udah capek. Setidaknya gua mati di samping lu. Anggun nangis. Gua bilang, jangan nangisin gua. Anggun bilang, aku menangis karena usahaku sia-sia. Dengan mudahnya kamu mengatakan bahwa kamu ingin mati, padahal saat malaikat mencabut nyawamu, sakitnya tidak akan bisa kamu tahan. Bahkan teriakanmu di bumi bisa terdengar oleh penghuni langit, dan saat kamu mati, kamu berharap kepada Tuhan untuk menghidupkanmu lagi. Gua dengerin dia ngomong, tapi gua tetap gak mau pergi untuk mengejar raga gua yang dibawa oleh si Ark dan kedua lelaki itu. Gua tiduran di samping Anggun. Gua bilang, heh Anggun, gua udah capek. Gua kayak yang dipermainkan. Kalau takdir gua mati dengan cara seperti ini, gua terima. Anggun bilang, jika aku ada di posisimu, aku memilih untuk mengejar ragaku karena dengan itu aku punya kesempatan untuk tetap hidup. Aku ingin hidup karena aku ingin memeluk anak kakakku. Tapi tidak bisa memeluknya, aku hanya bisa melihatnya saja. Itu menyebalkan. Gua tanya, jadi Winda udah punya anak? Anggun bilang, sudah. Tadinya, setelah membantumu aku ingin datang kepadanya. Tapi sayap-sayapku sudah tidak ada. Aku tidak bisa mengunjungi kakakku, keponakanku, dan aku juga tidak bisa kembali lagi ke langit. Dia menangis. Anggun nangis. Gua jadi sedih. Tapi saat itu gua kembali mengingat waktu gua sama Rama pergi ke pantai Sawarna. Di Sawarna kita ketemu sama cewek yang diguna-guna itu. Ya, cewek itu kakaknya Anggun, Winda. Di situ gua jadi senyum-senyum sendiri. Anggun tanya, kamu kenapa? Gua bilang, gua ingat pertama kali gua sama Rama ketemu sama kakak lu di Sawarna. Gua rasa si Rama udah suka sama kakak lu walau gua tahu kalau kakak lu bermasalah. Oh iya, lu pernah jewer kuping gua ya? Anggun bilang, soalnya aku kesel kamu bilang kakakku gila, dia kan diguna-guna. Gua tanya, Anggun, waktu lu masih hidup, lu bisa meraga sukma ya? Anggun bilang, bisa. Kamu pikir kamu saja yang bisa? Kamu pikir kamu saja yang dekat sama Nyai? Tapi Anggun diam. Gua tanya, kenapa lu diam? Anggun bilang, Nyai kan udah hancur sama kamu. Giliran gua yang diam. Lalu saat itu gua dengar suara kuda. Dalam hati gua ngomong, apa gua gak salah dengar? Ini suara kuda. Kuda siapa malam-malam gini masih keliaran? Biasanya kalau gua dengar suara kuda, suara itu pasti suara kereta kencana milik Nyai. Tapi kan Nyai udah hancur. Kuda siapa nih? Dan tiba-tiba di hadapan gua dan Anggun ada seekor kuda yang ukurannya sangat besar, seperti kuda sembari yang pernah gua pinjam. Gua berdiri. Anggun berkata, kuda sembrani. Gua bilang, iya, kuda siapa ya? Lalu ada seseorang yang muncul dari belakang sayap kuda sembrani itu. Lah, itu kan pemilik kuda sembrani yang pernah gua pinjam. Iya, Kanjeng Sultan Agung. Dia berkata, untuk apa kamu meminta pertolongan kakekmu tapi kamu masih diam di sini? Cepatlah berdiri. Dia sudah menjemput setengah jiwamu. Tapi itu tidak ada artinya jika kamu diam saja. Anggun bilang, saya sudah memintanya untuk pergi mengejar raganya. Tapi dia tidak mau pergi juga. Malah dia ingin mati saja. Kanjeng Sultan Agung mendekati gua dan dia menarik jambang gua. Adau, sakit setan. Sultan. Kanjeng Sultan Agung berkata, manusia bodoh, merepotkan saja hidupmu. Kanjeng Sultan Agung berkata, gunakan kuda sembrani itu, dia akan mengantarkanmu ke tempat di mana ragamu sedang dikubur hidup-hidup. Hah? Dikubur hidup-hidup? Apa si Art dan kedua orang itu mau kubur gua, temen gua, Sinta dan si artis di tempat yang sama? Kanjeng Sultan Agung pun berkata, setelah jiwamu berada di ragamu lagi, cepatlah kamu temui iblis yang membawa jiwamu itu sehingga istana Laut Selatan kembali memiliki ratu dan aku tidak perlu repot-repot mengutukmu. Soal kuda sembraniku yang kau pinjam dan kau biarkan mati, kita bicarakan nanti. Kanjeng Sultan Agung berjalan ke belakang kuda. Sayap kuda sembrani itu menghalangi Sultan. Ketika sayapnya tertutup lagi,
Kanjeng Sultan Agung sudah pergi, dia menghilang. Anggun bilang, cepatlah Arya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan mau dikubur hidup-hidup. Saat itu juga gua naik ke kuda sembrani. Pas gua duduk, kuda sembrani itu mengamuk dan membuat gua terjatuh ke tanah. Gua bilang, sial. Lalu kuda sembrani berkata, jika bukan karena Sultan, aku tidak mau mengantarmu. Berikanlah mustika kepada penguasa neraka itu, maka anakku akan kembali bersamaku. Gua tanya, anak siapa? Kuda sembrani berkata, anakku mati di istana Ratu Laut Selatan. Dia yang mengantarmu untuk mendapatkan 9 mustika. Saat kamu memberi kedua mustika yang tersisa, iblis itu akan mengembalikan semuanya termasuk anakku. Cepatlah naik, waktumu tak banyak. Kau sedang dikubur hidup-hidup. Gua naik ke atas kuda sembrani. Saat gua mau berangkat, Anggun berteriak, Arya. Gua tanya, kenapa? Anggun bilang, jika semuanya sudah selesai, jika kamu ada waktu, datanglah ke tempat peristirahatanku. Doakan aku lalu titipkan salamku kepada kakakku. Gua pergi bersama kuda sembrani dan gua masih bisa dengar Anggun yang berkata, tolong bisikan namaku di kedua telinga keponakanku agar dia tahu bahwa aku akan selalu menjaganya. Dari jauh gua lihat tubuh Anggun yang perlahan hancur, berterbangan ke langit dan berubah menjadi jutaan kunang-kunang. Saat terbang, tiba-tiba gua dijatuhkan oleh kuda sembrani dari tempat yang sangat tinggi. Beberapa saat rasanya badan gua gak bisa bergerak, mata gua gak bisa terbuka. Lalu ada sesuatu yang menyentuh wajah gua. Lalu saat itu terdengar suara anjing. Gua dengar juga seperti kaki manusia yang berteriak dan berlarian. Lalu suasana menjadi hening dan terdengar manusia yang berkata, ih mayat, ada mayat. Ada mayat di situ. Gua pengen berteriak tapi gak bisa. Gua gerak-gerakin badan. Ada orang yang berkata, ih serem, itu mayatnya gerak-gerak. Lalu ada orang yang berkata, siapa tahu itu bukan mayat, angkat. Angkat, keluarin semuanya. Saat itu tubuh gua terasa terbang, mata gua terbuka. Di situ gua lihat kalau tubuh gua diangkat beberapa orang. Salah satu orang yang pegang gua ketakutan. Dia bilang, ih mayatnya kedip-kedip. Saat itu lakban yang ada di mulut gua dibuka. Gua bilang, saya bukan mayat, saya masih hidup. Seseorang bertanya, Anda korban penculikan ya? Gua bilang, tolong lepasin talinya. Di situ gua lihat si artis yang telanjang, Sinta, dan yang terakhir dikeluarkan itu adalah temen gua. Kami berempat dikubur hidup-hidup oleh si Art dan kedua lelaki itu. Lalu mereka kemana? Beberapa orang yang membantu mengeluarkan kita dari liang kubur itu adalah para bapak-bapak dan pemuda yang katanya baru pulang menghadiri sebuah pengajian. Banyak pertanyaan dari mereka yang gak bisa gua jawab satu persatu karena gua kebingungan dan tentu saja gua ketakutan. Ada yang bertanya, maaf bang, abang masih hidup. Tapi yang tiga ini gimana sih? Kadang bernafas kadang tidak. Ada yang bilang, lapor polisi. Ada juga yang bilang, bawa ke rumah sakit. Saat itu gua minta tolong untuk dicarikan mobil agar bisa mengantarkan kami pulang. Beberapa warga mencarikan mobil. Di situ gua masih dikelilingi warga yang semakin kesini semakin banyak yang datang. Gua tanya, ini nama kampungnya apa ya? Salah satu menjawab, ini di kampung asteris Gunung Sindur. Tak lama ada mobil angkot yang tadi dicarikan oleh warga. Beberapa orang memberikan sarungnya untuk menutupi tubuh si artis yang telanjang. Setelah itu si artis, Sinta dan teman gua dimasukkan ke dalam angkot. Sebelum berangkat, gua keluar lagi dari angkot dan mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah membantu. Di perjalanan, supir itu sangat menyenangkan. Dia bertanya, abang sama teman-temannya itu korban penculikan bukan? Abang dirampok, abang dibegal, atau gimana? Kenapa teman-teman abang yang lain gak bangun kayak abang? Kenapa sih bang? Masalahnya apa bang? Ingin rasanya aku bazooka mulutnya, tapi aku menahan diri. Cara untuk menghentikan orang yang mulutnya gak bisa berhenti ngomong adalah dengan omongan lagi. Bang tahu gak, gua hampir dikubur hidup-hidup. Bang tahu gak, badan gua kotor dan sekarang gua pengen mandi pakai air anget soalnya gua harus cepet-cepet ngasih mustika sama iblis penguasa neraka. Supir itu langsung diem.
Lalu saat itu gua bisa berpikir dan di dalam hati gua ngomong, iya, kalau gua balik ke rumah si artis. Gua gak punya baju ganti. Gua harus ke hotel punya duit dari mana? Di saat gua lagi mikir, si supir tanya, "Bang, rumah abang di mana?" Gua bilang, "Bang, ke Depok aja bang." Gua ke Depok itu untuk datang ke rumahnya Rama. Iya, Rama. Gua harap Rama ada di rumah. Gua bisa numpang mandi, gua bisa minta Winda untuk memandikan si artis dan Sinta. Terus gua juga mau pinjem duit Rama untuk bayar ongkos angkot. Tak lama angkot pun sampai di rumah Rama. Gua bilang sama si supir, "Bang, tunggu sebentar." Di situ gua ketuk pintu rumah Rama. Cukup lama gua ketuk pintu, lampu rumah menyala. Lalu Winda membuka pintu. "Arya, kamu kenapa?" Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.